Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini nih Pak mau bertanya ini tentang rasa malu Rasulullah. Kalau Rasulullah itu malu, mempunyai perasaan malu itu sudah merupakan suatu keistimewaan, Pak. Tetapi kalau bagi kita, bagi saya sendiri, itu perasaan malu itu kadang-kala itu juga menjadi dilema. Dilemanya tuh di sini, Pak. Kalau kita itu sholat aja sudah diringankan, tapi kita itu kadang-kala itu mempunyai perasaan apa sedikit-sedikit minta pada Allah, selalu meminta terus gitu loh, Pak. Itu termasuk perasaan yang gimana itu, Pak? Perasaan bersyukur atau perasaan yang kurang bersyukur gitu itu, Pak? Dablek. Iya begitu. Itu bagaimana, Pak, menurut dimensi yang seperti ini, Pak? Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang indah dan cerah ini kita mendapat pencerahan tentang sholat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita mendapat perintah, mendapat senjata. Di samping perintah itu senjata kita, sebab as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang cagai agama. Barang siapa menegakkan sholat, dialah yang menegakkan agama. Abot cagaki nyonggo semua yang beban kita. Jadi benar-benar cagak itu dikuati, sholatnya dikuati, mesti diurut di korting terus sampai dari 50 sampai 5 waktu. Ya, ini monggo kalau kita memang benar-benar yakin. Biasanya kelas kita itu masih sekedar menggugurkan kewajiban. Urung sholat tetap melayu opal, iki dadani. Jadi kita introspeksi diri mengenai sholat kita. Ya. Pertama kita niatkan tahap bangun tidur itu sudah diniatkan, pengen jamaah, pengen 4 waktu, sedino 50 waktu. Itu kalau kita niatkan insya Allah bisa, kita bisa, ya. Tapi tidak harus, ya. Yang penting 5 waktu dan rawatibnya itu kita jaga, ya. Tapi nek kepengen kita nyoba 50 waktu 50 itu dihitung bisa kopiah subuh duha gitu, terus istikharah kopiah duhur, ya, duhur ba'da duhur, asar kopiah asar, dan seterusnya sampai tahajud, sampai tasbih, sampai itu 50, kadang lebih 55 52, kadang 50 pas, ya. Bisa tak hitung catat lagi saya beri. Nah ini kalau kadang-kadang puas di sini, ya Allah, ternyata bisa. Tapi memang abot, ya, memang abotnya itu kita kan tidak hanya ibadah saja, jadi kegiatan yang macam-macam nanti kita jaga waktunya insya Allah dengan sholat yang kita jaga, karena sebagai cagak tadi harus dikuati, ya. Nah ini insya Allah kita akan menjadi orang yang senantiasa dirahmati Allah. Apabila kamu meruntuhkan sholat, meninggalkan sholat, maka berarti kamu meruntuhkan agama, ya. Agama itu suatu petunjuk dari Allah, ya. Kita niatkan hal berpacu dengan waktu, umur yang sudah tua, untuk mengambil fadilah. Kadang-kadang kita itu sholat duha atau sholat hajat itu lebih khusyuk karena hajatnya tinggi, mau mantu, ya, lebih khusyuk daripada sholat duhur. Nah itu apa sebabnya, Pak? Terus yang kedua, kalau dalam sholat wajib aja ada sejenis jamak qasar, yaitu mengambil keringanan. Nah, dalam hal sholat sunnah, apakah tidak bisa di merger niat sholat sunnah, misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, dan sholat lisukri wudhu, itu bisa di merger atau tidak? 2 rakaat 3 niat. Sholat bisa, Pak?
Matur suwun nggih. Ya, oke, makasih. Jangan panjang-panjang katanya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Matur suwun, nyun sewu. Ustadz, saya mau nanya berhubungan dengan pokok bahasanya tentang sholat. Itu dalam surah Al-Maun itu kan ada dinyatakan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Nah, alladzina ada tulisannya ya? Ada tulisannya. Oh iya, saya pikir saya tadi cuma satu penggalai itu saja. Yang saya bertanyakan, orang sholat aja kok celaka, kunun pula ya nggak sholat kan gitu. Ya. Oh harus teruskan ayatnya ya. Oh begitu Ustaz ya. Saya pikir celakalah bagi orang yang sholat. Nah sekarang kita bahas tentang sholat. Apakah saya pikir celakalah bagi orang yang lalai dalam sholatnya, itu artinya kan? Artinya apa, ketika kita sedang sholat itu lalai, banyak ingat sana ingat sini, semua yang kita ingat waktu sholat, apakah itu yang dikatakan Allah celaka seperti itu? Atau apa yang kita ucapkan khususnya Al-Fatihah kita langgar? Al-Fatihah itu yang wajib kan? Apakah itu yang kita langgar? Kita minta jalan yang lurus, kenyataan masih senang sama yang bengkok-bengkok contohnya. Apakah seperti itu pikiran saya? Nyun sewu Ustaz, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Sama dengan yang ditanyakan oleh Mbah Slamet, bahwa ketika melakukan sholat hajat, sholat tahajud, duha itu khusyuk sekali. Karena ketika sholat duha itu utangku banyak ya Allah, gitu. Engkau yang bisa nyaur, gitu. Ini kan khusyuk sekali karena ada masalah, punya masalah. Ya, hajatnya ya Allah, besok saya akan menikahkan anak saya, akan melamar, akan sunatan dan macam-macam hajat ya. Maka khusyuk sekali, ya, karena berhubungan dengan kegiatan saat itu. Ini yang keliru. Jadi sekali lagi orientasi sholat, ya, nawaitu sholat adalah lillahi ta'ala. Hanya Allah yang bisa mengabulkan, hanya Allah yang bisa menggagalkan semua rencana kita. Semua keburukan yang akan datang hanya Allah yang bisa menggagalkan nasib atau takdir kita. Kita misalnya mau ke Jogja, Allah sudah menulis dalam Lauh Mahfuz nanti di Jammu akan macet, akan tabrakan macam-macam. Tapi dengan doa dan di jalan ada sedekah itu bisa merubah, kita nggak kena celaka. Itu bisa terjadi, merubah nasib dan takdir yang ikhtiari. Ada dua takdir ikhtiari dan takdir yang yang menetap, yang sudah itu yang tetap ya. Ikhtiari kita bisa ikhtiar, ya. Jadi semestinya orientasi sholat itu justru lihat hadis tadi itu bahwa sholat 5 waktu, tujuan sholat ini yang akan dihisab pertama. Maka yang khusyuk itu yang tujuan ini, yang lain itu sekunder. Ini yang primer, ya. Tujuan sholat itu yang primer harus bagus sholatnya, niatnya, rukuknya, i'tidalnya harus bagus, ya. Karena itu adalah yang dijawab pertama, ya. Jika kurang bagus baru sunatnya, ya, surat-surat yang tadi itu yang menutup kekurangannya itu. Tapi jangan berpikir yang pertama yang kita pikir adalah orientasinya adalah bahwa fardu ini akan dijawab, ya Allah terima sholat fardu hamba ini ketika yaumul qiyamah nanti, ya. Ini orientasinya itu, Pak. Jangan orientasi yang lain. Memang itulah kesalahan pola pikir manusia yang masih berdimensi syariat tadi itu ya. Syariat. Maka saya kemarin katakan kalau mau jiwanya itu betul-betul menyatu pada Allah, maka tingkatkan pada thariqah. Maka banyak jamaah thariqah. Ya, hakikat dan ma'rifat. Itu yang dibutuhkan oleh hidup manusia. Itu ya. Al-hayu minal iman, Bu. Al-hayu minal iman. Malu itu bagian dari iman kata Nabi. Malu bagian dari iman. Hari ini mau ada pengajian besar. Yuk kita makan-makan di sana. Tujuannya bukan pengajian, itu makan-makannya itu malu betulnya. Urutan saya makan, ya.
ngajinya hilang, ya. Ada sebagian orang itu keliling mencari resepsi, ya, hari Ahad, Sabtu itu musim resepsi, ya, hari-hari besar. Dia bawa amplop isinya cuma 5.000, ya, masukkan ke kotak mantenan, dia makan sepuasnya, keluar lagi, tidak kenal dia, nggak kenal sama yang punya hajat itu, nggak punya, maka dia itu namanya nggak punya malu tuh. Punyanya apa Pak? Kemaluan punya kemaluan tapi tidak malu, ya, nggak punya rasa malu, ya. Jadi karena Nabi katakan al-haya minal iman, malu itu bagian iman, maka jagalah, jangan sedikit merengek, jangan sedikit manja, ya, pada Allah, ya. Berusaha dulu, ikhtiar dulu, baru serahkan pada Allah, ya. Kemudian apakah bisa di merger istilahnya? Sholat surah di merger ada berapa mazhab membolehkan, tapi khusus, ya. Misalnya Pak Selamat keluarga mau ke Jogja, Pak Nur sama Ibu biasa ke Jogja, ya, mau nyari sate Pak Pong, ya, Bu Nur, ya. Kemudian mau berangkat itu orang Islam harus didahului dengan sholat safar, ya. Betul ya Bu Nur, Pak Nur? Kalau mau ke Jogja, sholat safar enggak? Sholat safar Pak Nur? Enggak. Coba mulai sekarang, kalau pagi mau jalan kemana saja, Pak Kajono mau bisnis, Pak Rizun mau urusan kecamatan, dahulu dengan 2 sholat safar, 2 rakaat safar, 2 rakaat. Diniati dengan hajat boleh, yaitu sholat safar, wahajati, ro'at ini dibaca rahmatullah. Itu boleh. Tandem, ya. Safar dan hajat. Agar safar itu selamat pulang pergi, nggak ada halangan, hajatnya agar berhasil, tidak ada kegagalan. Itu boleh, ya. Tapi nggak boleh sholat istikharah dengan duha. Nggak boleh, ya. Ya, ada beberapa yang bisa digabung. Itu mazhab Hanafi, ya, yang saya baca. Syafi'i juga boleh. Syafi'i itu malah lebih luas, ya. Beberapa di merger katanya, di merger digabung, ya. Ya, jadi tadi yang terakhir Pak Tayyib kurang jelas tadi. Ayat 4 Al-Ma'un. Oh. Boleh saya bacakan Pak? Ya. Al-Ma'un ayat 4. Itu mau dijelaskan kan fawailul lil musallin. Kan ayat selanjutnya ayat 5 itu kan alladzina hum an sholatihim sahun. Nah itu kalau itu dipotong di ayat 4 kan fawailul musallin, maka di situ kan artinya celakalah orang yang sholat. Kalau malah orang sholat kok celaka, itu bagaimana Pak pengertiannya? Itu jangan dipotong-potong ayatnya. Ayat juga diberi kan apa tuh? Surat apa coba? Ya, surat apa ini? Barang-barang yang berguna. Untuk anak yatim piatu, ya kan? Jangan menghadiri anak yatim, ya, betul nggak? Ya. Jika engkau suka menghadiri anak yatim, sholatnya percuma, nggak ada artinya sholat itu. Pelihara anak yatim. Yatim tidak berhak menerima zakat, nggak boleh, haram. Anak yatim tidak boleh menerima zakat, ya ibu-ibu, ya perhatikan, ya. Karena di jamaah mengeluarkan zakat untuk yatim piatu enggak ada nasabnya, enggak ada masabnya itu. Asrafnya 8. Inna masyadaqatu lil fuqara wal masakin wa amil zakat wa umalaf qulubuhum wa riqab bahorimi wa sabila wa ibnu sabil, hanya 8 itu, enggak ada yatim piatu. Yatim piatu gimana? Tunduk pada surat Al-An'am tadi itu, dipelihara utuh, diangkat sebagai anak angkat kita, pelihara sekolahnya, pakaiannya, makannya, semua itu baru anak yatim. Tidak hanya sekedar zakat, ya, tapi seutuhnya Pak Tayyib harus dipelihara. Ya, jadi sholatnya tidak sah kalau kita tidak menghargai anak yatim. Barangkali itu, nggih. Cekap semuanya, kita berjumpa lagi Sabtu yang akan datang di bulan Sya'ban, insyaallah semua diparingi sehat lahir batin.
rezeki yang halalan barokah, Amin. putra wayah yang sehat walafiat, jauh dari musibah dan dari segala sesuatu yang buruk, takdir yang baik, danah yang baik selalu menghidupi kita semuanya. Kita atas umat Muhammad ya, dapat sahabat yaumul qiyamah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum